Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih bersemangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut serta pihak ketiganya. Kali ini, Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil satu persatu dan saya arahkan terhadap manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu masih lebih mendominasi terhadap topik yang saya katakan tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya masih menunggu, yang dimana kata menunggu ini masih mengharapkan seseorang kembali dengan versi yang sudah berbeda. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran itu letaknya terhadap kondisi batin, bukan dari pemikiran dan bukan perasaan,
Kenapa saya tidak mengarahkan terhadap kondisi pemikiran ataupun kondisi perasaan? Kedua aspek tersebut masih bisa untuk dikendalikan. Tetapi kondisi batin seakan-akan masih terkoneksi, yang dimana koneksi tersebut dari hal yang pernah didapatkan, dari hal yang pernah dilakukan terhadap berbagai energi di luaran sana, yang dimana energi tersebut sempat memberikan suatu ketulusan terhadap pihak lain yang saya kategorikan tadi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, apakah untuk saat ini diri kamu masih mengharapkan seseorang yang pernah kamu prioritaskan untuk kembali? Saya hanya sekedar ingin bertanya. Coba jawab secara jujur. Jawaban yang ingin kamu berikan, kamu pikirkan secara logika dan masukkan jawaban tersebut di dalam kondisi batin kamu. Apakah diri kamu masih menginginkan orang yang telah kamu prioritaskan untuk kembali? Pertanyaan berikutnya, kalaupun diri kamu dipertemukan kembali terhadap orang yang kamu prioritaskan, yang telah mengabaikan diri kamu, apa yang membuat alasan kamu sehingga ingin bertemu terhadap manusia tersebut? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, secara pribadi kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap kedua pertanyaan saya tadi, saya rasa kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menjawab dan memberikan gambaran dari kedua pertanyaan saya tadi. Kenapa? Kalaupun diri kamu dipertemukan terhadap manusia tersebut, mungkin ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, di mana hal yang belum terselesaikan tersebut untuk diselesaikan. Kenapa saya mengatakan sesuatu hal yang belum terselesaikan? Bisa saja kategori suatu kebutuhan secara fisik, yaitu materi yang ingin kamu minta terhadap manusia tersebut apabila diri kamu dipertemukan. Kalaupun materi itu diberikan terhadap diri kamu, belum tentu pertemuan itu membuat kondisi batin kamu merasa tenang. Kenapa? Karena ada kondisi kenangan yang menempel di dalam pemikiran kamu.
Saya tidak mengerti kenangan apa yang menempel terhadap pemikiran kamu. Setidaknya kenangan itulah yang seakan-akan membuat diri kamu merasa tidak tenang. Kalau saya mengategorikannya dari kata ketidaktenangan tersebut, sepertinya kenangan itu mengarah terhadap kenangan pahit. Bukan kenangan manis, tetapi kenangan pahit. Kenangan pahit yang seakan-akan diri kamu selalu menyesal. Kata penyesalan muncul dari kondisi batin kamu karena diri kamu sempat memberikan berbagai kepercayaan, berbagai ketulusan, berbagai kenyamanan, berbagai keseimbangan, tetapi hal itu tidak kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang tidak masuk terhadap logika kamu? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat. Agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonan ataupun tidak resonan. Perkataan yang barusan saya katakan itu dari satu pertanyaan yang saya lontarkan. Kalau saya menarik pertanyaan selanjutnya dari kedua pertanyaan saya tadi, sepertinya diri kamu masih mengharapkan manusia itu karena memang perasaan kamu jauh lebih mendominasi terhadap kondisi batin kamu. Orang lain bisa kamu bohongi. Secara perkataan mungkin kamu ingin melepaskan, tetapi secara perasaan dari 100% ada beberapa persen perasaan kamu masih memikirkan diri dia. Kapan kembali, kapan berubah, kapan sadar, kapan menyesal, dan kapan memperbaiki kondisi yang sudah rusak. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini mengarah terhadap diri kamu. Itu semua tergantung bagaimana diri kamu menyikapinya. Six of Cups, 6 cawan, yang dimana ketika diri saya mengambil satu cawan dari ke-6 cawan tersebut, seakan-akan satu cawan ini masih terkoneksi. Tetapi koneksi yang saya kategorikan ini bisa saja bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif, tergantung bagaimana kondisi energi kamu. Tergantung bagaimana kondisi energi kamu. Kalau kondisi energi kamu mengarah terhadap hal positif, mungkin energi kamu akan menyedot energi diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi kalau energi yang kamu miliki bersifat negatif, saya rasa koneksi itu hanya sebatas untuk dipertemukan, bukan untuk dipersatukan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, berbanding terbalik terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan berbanding terbalik? Ini manusia, koneksi perasaannya masih sangat kuat terhadap diri kamu, dan ini manusia sedang berusaha keras
untuk kembali terhadap diri kamu. Dan ini manusia memulai suatu tindakan untuk mengulang kembali kenangan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia, agar diri dia bisa membalas kenangan tersebut terhadap diri kamu. Dengan kata lain, koneksi energi kamu belum tentu membuktikan koneksi tersebut tersambung dengan koneksi energi diri dia. Tetapi koneksi energi diri dia sangat jelas tersambung oleh koneksi energi kamu. Karena ini manusia pernah mendapatkan suatu ketulusan dari diri kamu. Karena ini manusia pernah mendapatkan keseimbangan dari diri kamu. Karena ini manusia pernah mendapatkan kebahagiaan dari diri kamu. Karena ini manusia pernah mendapatkan suatu kenyamanan terhadap diri kamu. Manusia ini menyadari, tetapi lagi-lagi karena sifat dan karakter dia yang terlalu lebih mendominasi sangat egois. Sifat keegoisan dia itulah yang membuat diri dia pergi meninggalkan diri kamu. Dan lebih mendominasi untuk menikmati kesenangan. Itu yang saya lihat, Wageng. Bagaimana gibahan kita untuk saat ini? Cocok kau rasa gibahan kita? Ya, kalau menurut diri kamu gibahan kita ini cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok gibahan kita saat ini, saya mau katakan apa? Saya hanya membaca, saya hanya memberikan informasi, lagi-lagi diri kamu menanggapinya bagaimana. Saya tidak mau memberikan suatu sugesti agar sugesti saya itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya agar perkataan saya itu sebagai acuan. Saya akan melempar perkataan saya ini terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapinya. Yang baik ambil, yang negatif buang. Tetapi belum tentu yang negatif itu 100% kamu buang dan belum tentu hal yang positif itu 100% kamu ambil. Itu dia, Wageng. Saya hanya sekedar membaca. Saya hanya sekedar menarik. Bukan sebagai acuan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api, yang mengarah terhadap 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu The Emperor ini berbicara terhadap koneksi yang masih memantau diri kamu dari jarak jauh. Yang masih mencari tahu bagaimana kabar diri kamu untuk saat ini. Manusia ini selalu ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi ketika manusia ini ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi, komunikasi itu seakan-akan memiliki sisi penghambat. Kenapa memiliki sisi penghambat? Mungkin manusia ini malu terhadap kondisi diri dia untuk saat ini. Malu dan tidak mau memperlihatkan wajahnya terhadap diri kamu. Malu, Wageng.
Karena terlalu banyak kesalahan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Terlalu banyak sifat keegoisan dia yang dia berikan terhadap diri kamu. Terlalu banyak sesuatu hal yang di luar dugaan kamu diberikan oleh manusia ini. Secara perasaan atau secara batin memang masih terkoneksi. Tetapi koneksi tersebut membuat diri dia merasa sangat malu. Apakah saya dimaafkan? Apakah diri saya mendapatkan kesempatan? Apakah diri saya masih bisa diterima dengan kondisi diri saya yang lagi tidak memiliki power? Itu dia, Wageng. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kartu kakak itu aja, terus kakak katakan dia ingin kembali ke kehidupan dia terpuruk apa segala macam. Mungkin diri kamu bertanya apa yang saya katakan tadi. Tetapi sebelum diri kamu mempertanyakan perkataan itu, coba kamu renungkan secara logika. Coba kamu renungkan. Kenapa alasannya dia tidak kembali terhadap diri kamu? Dan kenapa diri dia selalu memperlihatkan situasi kebahagiaan secara formalitas? Coba, pertanyaan itu pikir secara logika. Kalau bagi saya, jawabannya simpel. Ada permainan yang sengaja diatur oleh alam semesta. Kenapa sengaja pergerakan dari alam semesta? Coba kamu pertanyakan dari kondisi batin kamu. Bagaimana kondisi batin kamu untuk saat ini? Apakah kondisi batin kamu itu berada di dalam kondisi yang bersifat positif atau memang negatif? Karena kondisi batin kamu ini yang mengarah terhadap alam semesta, sehingga alam semesta tidak mempersatukan diri kamu, sehingga manusia itu selalu mempertontonkan diri dia bahagia padahal tidak bahagia. Ada izin dari alam semesta tidak dipersatukan kembali. Dengan kata lain, kedua kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti. Malu memperlihatkan wajah terhadap diri kamu, alam semesta tidak menyatukan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Emperor ini terhadap kondisi energi kamu, saya rasa ada satu energi baru yang tiba-tiba muncul, yang dimana kemunculan energi baru itu belum sanggup untuk kamu berikan keputusan karena diri kamu merasa energi baru ini apa tujuannya. Energi baru ini apakah ingin memberikan kebahagiaan atau ingin membuka lubang yang sudah kamu tutup. Sepertinya ada ini energi baru yang benar-benar merasa nyaman terhadap diri kamu dan kamu pun merasa nyaman, tetapi kenyamanan tersebut seakan-akan tidak berjalan lancar karena masih ada koneksi dari masa lalu yang selalu mengganggu dan menghambat. Itu dia, Wageng. Yang saya lihat dari kedua kartu yang saya pegang ini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kalaupun diri kamu tidak memiliki energi baru, saya rasa munculnya kartu The Emperor ini lebih baik kamu fokus terhadap kondisi keseimbangan kamu. Kenapa? Karena dalam waktu dekat ada suatu keberuntungan atau hadiah yang sudah dijanjikan oleh seseorang yang saya katakan ini
bisa saja berkaitan terhadap kondisi materi kamu. Seseorang yang saya kategorikan ingin membantu diri kamu, di mana ketika ingin membantu diri kamu, memberikan diri kamu suatu keberuntungan. Ini Dewa Geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah diangkat dan kita lanjut terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini, kartu 9 pedang. 9 pedang, kalau saya mengambil satu pedang ini bisa saja mendominasi terhadap energi kamu, bisa saja mendominasi terhadap energi manusia itu. Kalaupun mendominasi terhadap kondisi energi kamu, saya cukup mengangkat Nine of Swords dengan Six of Cups. Kenangan yang selalu menempel di dalam pemikiran kamu seakan-akan membuat diri kamu merasa kacau dan menyimpan sisi trauma yang begitu sangat mendalam. Kenangan yang menempel di dalam pemikiran kamu membuat diri kamu merasa sangat sensitif dan berantakan. Kenangan yang menempel di dalam pemikiran kamu ibarat seperti ancaman terhadap kondisi mental kamu, yang dimana kondisi mental kamu tidak bisa bangkit. Kenangan itu berupa ancaman terhadap kondisi mental kamu, sehingga mental kamu ingin bangkit seperti panas-panas tai ayam. Hangat ketika keluar, dingin ketika dibiarkan. Kadang semangat, kadang tidak semangat. Itu yang saya lihat, ancaman. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap manusia tersebut, 3 kartu yang akan saya angkat. Masih memiliki koneksi, tetapi malu untuk memperlihatkan wajah terhadap diri kamu karena dia sadar kondisi diri dia sedang berantakan. Sedang penuh pemikiran yang kacau. Seperti orang yang ingin dibangunkan dari kondisi tidur. Tetapi kondisi tidur itu manusia itu sendiri yang membuat. Enak banget kamu yang membangunkan diri dia dari tempat tidurnya, sementara dia sendiri yang membuat diri dia bisa tertidur di tempat tidur tersebut akibat dari kesenangan dia. Itu yang saya lihat dari ketiga kartu yang saya pegang ini. Itu Dewa Geng. Berbanding terbalik antara energi kamu dengan energi manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat ini menggambarkan manusia ini benar-benar merasa terbebani akibat koneksi tersebut masih sangat kuat. Manusia ini seperti kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Saya sadar seluruh kesalahan saya. Saya malu untuk mempertontonkan wajah saya ini terhadap orang yang telah memberikan diri saya suatu ketulusan. 10 tongkat dipikul dengan seseorang, penuh dengan beban.
Ini dia geng. Yang saya lihat, kalau saya mengarahkan munculnya kartu Ten of Wands ini terhadap kondisi energi kamu, tidak beda jauh terhadap kondisi energi manusia tersebut. Tetapi versi kamu berbeda. Versi kamu benar-benar berbeda. Di mana perbedaan itu, tanggung jawab yang kamu pikul akibat dari perbuatan manusia itu yang pergi dengan pergi seenak-enaknya. Ini dia, penuh dengan tanggung jawab. Bukan kamu yang membuat tanggung jawab itu untuk kamu terima, tetapi manusia itu yang memberikan terhadap diri kamu, seakan-akan manusia yang tidak merasa salah. Ini dia geng. Ini dia. Saya hanya sekedar menyarankan saja, lebih baik tanggung jawab ini yang kamu fokuskan. Lebih baik beban ini yang kamu fokuskan daripada memfokuskan koneksi yang masih menempel di dalam energi kamu. Kalau diri saya berada di dalam posisi kamu, paling saya akan melakukan tindakan yang apa yang ingin kamu lakukan. Lebih baik fokus untuk beban dan tanggung jawab yang sedang dipikul. Karena bagi saya, kalau saya berada di dalam posisi kamu, kalau memiliki materi, secara otomatis materi itu yang akan menyedot energi manusia tersebut, dan materi itu yang akan membuktikan pergerakan dari alam semesta. Itu Jawa geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Eight of Swords, 8 pedang, yang mengikat seseorang, tekanan dan buntu. Ini manusia merasa tertekan dari koneksi yang masih kuat, yang menempel di dalam energi dia. Merasa tertekan dari koneksi tersebut dan merasa sangat buntu ketika ingin memberikan suatu komunikasi. Kamu bisa melihat sendiri kartunya. 8 pedang mengikat satu orang dengan kondisi mata tertutup. Mata yang tertutup ini adalah wajah yang tidak ingin dia perlihatkan terhadap diri kamu karena dia merasa malu. Berbagai situasi tekanan sudah dia berikan terhadap diri kamu, suatu kebuntuan sudah sering dia berikan terhadap diri kamu. Oke, Wak Geng? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Cups dengan munculnya kartu Eight of Swords, koneksi tersebut bukan untuk mempersatukan, koneksi tersebut hanya untuk dipertemukan. Dan apabila untuk dipersatukan, saya rasa koneksi itu akan memberikan diri kamu suatu peringatan untuk membuka lubang yang pernah kamu tutup. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.